dalam satu hari dia mecahin 2 kali rekor dunia. Itu Subhanallah, mantep. Keren keren amat banget lu sih. bang, keren amat lu bang yang menang. Sampai baca. Welcome to the Ultimate Sports Talk Show where passion meets laughter. Get ready for exciting discussions, hot takes, and plenty of fun as we dive into the world of sports. Olaha, where sports and laughter collide. Hosted by Risky and Tanya. Kemarin hasilnya tim cewek menang sih. Tim Dan cewek kita basketball nih. prepare Kita overall juara 2, emasnya berapa? overall ya kita peringkat 2, masih peringkat 2 untuk keseluruhan medalinya. Mhm. Jadi oke, tapi emang biasanya sih dominannya si tuan rumah itu mereka akan bisa dibilang kayak paling top untuk perolehan medali. Kan kalau di SEA Games itu mereka punya privilege sebagai tuan rumah untuk memilih olahraga apa aja yang dipertandingkan kayak gitu. I see. Oh iya. Mm. Kan mestinya kita sama-sama jago juga dari tahun ke tahun, tahulah Hmm. kira-kira sportsnya apa aja. Jadi tim basketball kita bagus apa nggak bagus? Chance-nya sih sebenarnya kalau kita bisa bilang semua masih punya kemungkinan sih 50-50. Apalagi besok kita tuh masuk. Jadi kalau di basket ini ada sedikit perbedaan dari tim putra. Kebetulan kita tim putra kita peringkat 2 karena peringkat satunya itu si Thailand tuan rumah otomatis lolos. Thailand dan Filipina dari Kok grup gitu? A dan grup B. Kenapa dia otomatis lolos? Karena emang mereka seharusnya emang gitu. Biasanya juara grup itu akan lolos pasti. Biasanya ya, kita kalau ngomong biasanya peringkat 1 dari grup dan peringkat 2 itu akan otomatis lolos. Gitu. Tapi ini kali ini karena cuman ada 7 tim, jadi dibagi 2 grup, peringkat 1 2-nya kita harus qualifying dulu untuk memperebutkan tiket semifinal. Nah, kita harus menghadapi si Vietnam. Gimana nih? Ini yang buat tim laki apa tim perempuan? Ini tim laki. Tim perempuannya kita akan fight lawan Singapura besok jam 11.30. Nah, cowoknya itu malam kita. Jadi yang tim laki lawan Vietnam. Vietnam. Ya, tapi kita tetap sebenarnya bisa pelatih kita oke, pemain-pemain kita juga oke, walaupun masih dominannya adalah pemain-pemain muda. Untuk mencari emas, walaupun agak berat, tetap ya ada kemungkinan agak berat. Cuman dengan hasil 2 game kemarin, cara main kita harus minimalisir sih kesalahan-kesalahan kecil gitu. Kita masih sering banget bikin kesalahan kecil yang imbasnya tuh cukup fatal, Kayak poin apa? untuk lawan. Contoh yang sederhananya itu passing atau mengoper bolanya sederhana banget itu miss di bagian situ akhirnya bisa diambil lawan dan itu lawannya malah skor dengan kayak gitu. Yang harusnya kita ngejar, kita justru makin ketinggalan dengan small mistake yang itu sangat-sangat fatal sih akhirnya. Ya. Kalau untuk tim putri sebenarnya mereka overall bagus, kekuatannya nggak beda-beda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Ditambah kita juga punya beberapa pemain muda yang potensial. Ada pemain cewek yang cukup tinggi size-nya untuk posisi dia. Mungkin sekitar 1,8, 180 cm itu oke banget sih untuk pemain cewek sebenarnya. Dan kemarin sempat ngeliat gamenya tim-tim lain, kita kurang cepet aja sih. Speed kita masih ketinggalan di antara tim-tim lain. Cuman oke sih sebenarnya kalau kita bisa lebih sabar lagi, lebih bisa ngatur temponya secara teknikal, dan tetap masih ada kemungkinan sih 50-50. Kemarin kalahnya juga dengan Thailand itu menurutku karena kita telat panasnya aja. Thailand sebagai tuan rumah pasti mereka memang udah
lebih siap ya, lebih prepare untuk timnya. .org. Indonesia peringkat kedua sejauh ini dengan 55 medali emas, 55 medali emas, 66 medali perak, 64 perunggu dengan total medali 185. Selisihnya itu 110 medali dengan 146 medalinya. Maksudnya kita ini neck and neck sepertiganya. sama nomor 3 peringkat ketiga adalah Vietnam dengan 40 medali emas. Maksudnya kita yang kalau ada dibilang tadi tim yang timnas wanita basketball udah cukup bagus, kita ada yang tinggi. Maksudnya kita cewek-cewek yang tinggi nggak susah nyarinya karena kita bangsanya ada 270 juta orang gitu loh. Yang tinggi ada Iya. aja mestinya gitu loh. Yang kuat mestinya ada aja, yang matanya jeli untuk yang main panahan, main apa, yang gesit mestinya ada aja. Cuman kan kenyataannya kita negaranya bangsanya belum begitu banyak uang yang bisa didedikasikan untuk membina, merintis atlet-atlet muda supaya dan punya pelatih yang lebih baik, fasilitas training latihan yang lebih baik. Jadi dengan kita banyak kurangnya itu aja, Indonesia udah cukup keren lah dengan kita bisa 55 medali emas. Ada yang kayak weightlifting itu loh, pecahin rekor dunia loh. Dalam satu hari dia mecahin 2 kali rekor dunia. Keren amat banget lu bang, sih. keren amat lu bang yang menang. Sampai baca rekor Makanannya dunia. oke kayaknya, hari ini oke banget itu. Oh iya. Udah gitu katanya yang pas manjat ke Wall, tembok ya, wall speed. climbing yang jagoannya ini terlalu jagonya. Jadi dikasih yang ranking bawahnya. Tetap menang. Bawahnya. Tapi tetap menang. Keren kan? Bener sih, ya itulah privilege-nya dari tuan rumah. Kita bisa mengatur siapa pesertanya, terus nanti juga olahraga apa aja yang dipertandingkan, kayak gitu. Emang sebenarnya sebenarnya sangat banyak talent-talent kita yang pemain-pemain muda yang sebenarnya punya talent. Kita nggak cuma ngomongin basket ya, bisa dibilang hampir semua cabang olahraga lah kita sebenarnya punya talent. Cuman yang jadi masalah adalah apakah sentralnya atau pusatnya itu mau melihat si pemain-pemain muda ini atau enggak, kayak gitu. Terus kadang kita pelatih-pelatih dari daerah itu memberikan rekomendasi, menurut dia bagus, ternyata setelah dibawa ke pusat gitu ya, skillnya masih di bawah, walaupun secara fisik mereka lebih oke, tapi secara skill tetap masih di bawahnya pusat. Nah itu tuh kalau menurutku sendiri ada satu problem di mana kita nggak punya standar seperti kurikulum lah, kalau sederhananya. Kalau sekolah tuh kita punya kurikulum nih, sekolah di mana harus bisa apa, terus di umur sekian kamu harus bisa apa, di SMP harus menguasai apa. Nah untuk atlet kita sendiri itu antara yang di sentral dengan di daerah-daerah itu tuh cukup timpang secara skill dan mentalnya, karena kita punya jumlah turnamen yang sedikit. Perenang putra kita ada yang menang kan, berenang kemarin menang emas. Tim triathlon itu kita dapat medali emas. Ini untuk berenang itu Martina Ayu Pratiwi, Rashif Amila, Kayla Nadia, dan Muhammad Noval Ashidik. Keren banget loh. Selamat dan sepak ya takraw dan congratulations. Sepak takraw kita menang emas juga. Pora. Dan ada satu nih yang keren nih, dia anak extreme sport. Dia itu skateboard. Tapi ketika ngelihat dia lompat yang kena di ujung rel doang, itu keren banget sih ngelihat selebrasi teman-teman. Situ seharusnya emas ya. Karena teman-temannya begitu dia selesai landing, semua nyamperin untuk meluk dia dan dia langsung dapat bendera. Itu harusnya sih emas. Keren deh pokoknya. Banyak yang keren. Ini kan yang memberikan secercah harapan ya, secercah kayak kebahagiaan dan juga memang keahlian yang emang patut dirayakan lah. Emang keren banget. Orang ini terlalu jago soalnya. Jadi seharusnya sih juga ini salah satu tolak ukur kita untuk bergerak maju ke depannya ya. Di SEA Games ini. Nantinya kita persiapan kan pasti untuk Asian Games yang event lebih besar. Bahkan
nggak menutup kemungkinan untuk Olimpiade juga. Cuman ini sih timnya untuk overall sih Indonesia sebenarnya bagus-bagus sih perolehannya. Walaupun sebenarnya ada beberapa olahraga ya familiar di akunya ya. Seperti Seperti ada olahraga apa yang aku lihat ya, yang taekwondo. tidak ini tuh Menang loh Indonesia emas tuh. taekwondo itu familiar banget. Itu ada menembak, itu Menang agak apa Thailand. namanya? Itu aku kurang kurang Mm-mm. kalau seperti volley, terus Ya, basket ya yang udah sehari-hari kita temuin, terus speed climbing itu agak jarang sih sebenarnya kita nemuin dari ya dalam keseharian tuh nggak banyak tempat sepertinya yang punya tapi fasilitas dari kecil kita udah dibiasain untuk manjat juga. tapi kembali lagi ke SEA Games, senang banget nih kayaknya kita untuk dengan bangsa kita ini. Semoga ini kita hari tanggal 16 berakhir tanggal 20 ya. Jadi ada hari Hmm, ini masih 17, 18, 19. Ini Plus olahraga-olahraga 20. puncak apalagi nih yang besok-besok yang kita tungguin? Ah, untuk besok, untuk hari ini sebenarnya kita banyak banget ya jadwal pertandingannya ya. Ngelihat dari infonya Kemenpora, untuk besok malah belum ada update lagi sih untuk pertandingan-pertandingannya. Tapi coba kita Hari ini ada cek aquathlon, di ada archery. Archery juga kita jago-jago tuh orang Indonesia. Ada bowling, ada tinju, ada canoeing, ada catur, ada ada cricket, tadi biliar dan snooker. dan ada Aku kurang e-sports, familiar. ada Ya, equestrian. e-sport kita dapat perunggu tuh, yang e-sport kita. Ini ada juga olahraga kabadi Apa nanti sih itu? sore. Apa sih kabadi itu? Olahraga Kabadi. tim tradisional dari India yang memadukan strategi, kecepatan, dan kekuatan. Ada kickboxing hari Kabadi. ini, ada kiteboarding, Ada Muay. apa? Nanti 4:30 kita bisa nonton juga Indonesia versus Thailand untuk futsal tim putri. Wih, Ini seru juga kayaknya sama futsalnya kita. sama futsal udah. Cukup familiar sih kita Iya, futsal sebenarnya. iya, futsal udah ya inilah ya. Udah saya levelnya kayak badminton sama Hmm. disayang sama warga. Sayangnya Biasa. tuh tim putri kita selalu tidak mendapatkan sorotan. Ya, Nah, iya yang kemarin Mas Rizky ngomong mengenai tim basket perempuan nggak ada sorotannya kurang. bola timnas putri lawan Vietnam, timnas sepak bola putri kita punya beberapa pemain naturalisasi. Jadi kita punya potensi nggak diekspos gitu loh, kurang diekspos banget tim-tim dari putri kita. Liput liputannya aja sudah menggambarkan kalau liputannya aja kurang, artinya karena olahraganya pun timnas perempuan tuh cenderungnya nggak diberikan atensi yang memadai. Kurang, yap, benar banget. Kalau sports ya butuh pionir orang yang mau memajukan. Kalau dari basket sendiri, tim putri kemarin sempat ada wacana di 2026 kita mau mengadakan Liga Basket Putri. Setelah sekian tahun kita vakum, Liga Putrinya sekarang mau diadain lagi gitu. Nah, tahun ini kemarin sempat ada Liga Tim Putri, tapi masih ada di Jakarta. Jadi semoga ya kita nemu sponsor, nemu pihak-pihak yang mau ngebantu tim-tim putri gitu. Jadi olahraga itu nggak cuma buat putra, tapi juga Ya, teman-teman perempuan juga bisa berkarya di situ. ya, mendapatkan respek yang sama seperti atlet-atlet yang tim lakinya ya. Yap, benar. Itu yang Bukan paling penting. bukan kayak cuman ngisi kategori gitu loh. Kesian Biar yang ibu atletnya kartu yang banyak lihat. yang jago soalnya. Kebetulan dulu aku punya beberapa teman perempuan yang setelah mereka kuliah itu mereka atlet, SMA-nya atlet, terus pas kuliah mereka atlet. Setelah kuliah mereka sudah nggak tahu mau kemana, terus maksudnya mau jadi apa itu, meneruskan Mm-mm. menjadi profesional atau kalau mungkin yang sudah Mm-mm. dipantau timnas lebih lebih mudah, bukan lebih mudah sih, tapi dia kayak lebih
enak lah, dia sudah lebih tahu arahnya mau kemana. Tapi teman-teman yang belum dipantau timnas, itu ujungnya mereka mau ke lanjutannya mungkin hanya ada di liga-liga perkantoran, liga-liga perusahaan, yang Iya, jadinya mereka untuk jadi karyawan, terus meneruskan minat bakatnya itu di liga-liga perkantoran itu. Sementara kalau yang di tim putra itu kita udah tahu dari tim mahasiswa, nanti kita bisa beranjak ke tim profesional. Dan iya. udah banyak bidang-bidang olahraga yang punya tim profesional, liga profesional. Tapi untuk tim putri itu sangat sayang banget sih, kita punya potensi tapi kurang diekspos dan kurang diakuin gitu loh. Hmm. Ya kalau Sene tadi ngomong di kayak liga kantor gitu, jadi hitungannya jatuh jadi kayak hobi kan. Iya, bisa dibilang gitu. Jadi kayak hobi. Dan itu orang yang atlet, dia jago sendiri di kantornya. Kok lu jago banget sih gitu kan. Orang gue level-level atlet profesional. Nggak ada nggak ada ininya, nggak ada Nggak ada lawannya. outletnya. Nggak ada, iya, nggak ada lawannya lah. Kesian banget. Ya nggak apa, enak di dia lah. Yang penting dia menang terus. Oke, nanti kita Jam setengah tonton lima. dan nanti kita update besok untuk hasilnya.